Anda itu ditugaskan untuk memfasilitasi kami. Selesaikan bantu kami. Kami anak kesulitan. Ini belum selesai juga. Jadi harus kami ke siapa sih ngomong? Sumber masalahnya bukan di pembagiannya, memang tempatnya ini sangat sempit, Pak. Wilayah dibagi. Maktabnya nggak berani ya. Oh, pasti kenapa dia berani mau ke sini? Luar biasa ya, Gus Yakut kemarin mengusulkan di depan DPR untuk menaikkan biaya haji dari 39 juta ke 69 juta. Nyaris 100%. Dan yang luar biasa apa? Menak mengusulkan biaya haji ini naik menjadi 69 juta. Alasannya adalah demi penuhi prinsip keadilan. Apa? Demi prinsip keadilan, rakyat makin disusahkan. Kalau nggak salah ya, saya pernah dengar juga Pak Gus Yakut itu bilang, ya kan haji untuk bagi yang mampu saja. Bukan itu persoalannya. Bagaimana pengelolaan dana haji? Kita dengar tempo hari ya, di era sebelumnya, itu sudah katanya sudah dimain-mainkan, dikorupsi itu. Kan ngeri kalau ini kejadian lagi. Tempo hari ada kasus korupsi apa pembuatan pencetakan Al-Quran. Astagfirullahaladzim. Tapi yang luar biasanya ini karena menggunakan alasan demi prinsip keadilan dari kabar di Detik News dan saya kira di berbagai media berita yang lainnya pun juga sama. Kok bisa dengan alasan demi keadilan? Ini naik 39 juta. Mau apa ini, mau digimanain lagi dananya? Pertama, kita ingin segera dibentuk pansus angket pertanyaan menyangkut pelaksanaan dari ibadah haji 2024. Contoh pelaksanaan detail misalnya, terjadi data yang tidak sinkron antara yang masuk dalam kementerian sistem komputerisasi haji dengan data-data yang kami temukan ini tidak bisa dibahas, tapi harus dicari lebih detail kesalahan manajemennya oleh pansus. Keputusan kami di Makkah Al-Mukarramah rapat sudah memutuskan, bahkan ada kita menindaklanjuti temuan detail itu dalam pansus DPR lagi yang sudah kita tanda tangani barusan sebagian dan akan di-follow up oleh anggota-anggota lainnya 1-2 hari ini dan disampaikan di paripurna yang terdekat. Kita ikuti saja, itu kan proses yang dijamin oleh konstitusi kan. Semua proses kita akan laporkan kan, proses mulai dari persiapan sampai pelaksanaan ibadah haji kita akan sampaikan apa adanya. Operasional haji masih berlangsung sampai tanggal 23 Juli. Jadi masih berlangsung nih haji, jadi saya belum bisa ngomong soal evaluasinya. Kalau saya sih lebih baik dari tahun lalu, dari tahun sebelumnya. Alhamdulillah semuanya lancar gitu ya. Kalau ada kekurangan sana sini ya pasti namanya kita ini manusia dan hidup di dunia kan. Pasti ada kurang sana sini dan itu yang perlu dilakukan. Menak usul biaya haji naik menjadi 69 juta demi penuhi prinsip keadilan. Prinsip keadilannya sebelah mana? Adilnya buat siapa? Ini yang kemudian astagfirullahaladzim. Gimana ya nyikapin pemerintah? Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas mengusulkan biaya perjalanan ibadah haji yang ditanggung jemaah naik menjadi 69 juta sekian. Kenaikan ini disebut untuk memenuhi prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji. Padahal kita tahu sahabat semua ya,
Ini kan antriannya sekarang sudah sampai puluhan tahun. Dana udah masuk di, kalau hitungan yang dulu kan setengahnya lah, berapa, 25 juta kalau nggak salah. Dan itu kali berapa? Kali berapa juta? Kan dana abadinya saja juga luar biasa. Belum uang yang disimpan di yang menunggu berangkat ini, konon katanya sempat mau dipakai untuk pembuatan struktur apa? Ya sarana prasarana pemerintah lah, infrastruktur. Dosa nggak ya itu pakai dana haji? Ini kemudian mau dinaikkan lagi. Usulan kenaikan biaya haji ini disampaikan Menak saat memberikan paparan dalam rapat kerja bersama Komisi 8 DPR Kamis. Raker ini membahas agenda persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dalam raker tersebut, Yakut mengusulkan agar jemaah menanggung biaya haji sebesar 69 juta. Jumlah ini naik dari tahun kemarin yang berada di kisaran 39,8 juta. Informasi yang berikutnya nanti kita sampaikan. Biaya haji yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi turun. Dana haji adalah yang dikumpulkan dari para umat yang memang melakukan tabungan di dalam rangka untuk mereka pada suatu saat nanti naik haji. Karena sekarang jumlah umat di Indonesia banyak, sementara kuota haji kita sangat terbatas, maka di beberapa kota bahkan harus nunggu berapa? 10 tahun? Ada yang 20 tahun. Di satu kota tertentu mereka harus nunggu 20 tahun. Setiap tahun mereka menyetor untuk dana haji itu, dan kemudian baru naik hajinya 20 tahun kemudian. Dana ini kan harus dikelola oleh badan pengelola dana haji. Mereka sudah punya rambu-rambu. Kalau kita tahu bahwa saya nerima duit sekarang tapi liability-nya baru 20 tahun yang akan datang, jadi badan pengelola dana haji punya kewajiban untuk make sure value-nya tidak akan turun. Jadi it is up to badan pengelola haji, dia harus naruh di mana. Kalau uang itu cuma ditaruh, kemudian ditaruh di koper, ditidurin aja, kan nilainya turun. Nanti pas si ibu mau naik haji 20 tahun kemudian, the value is turun, apalagi itu dalam rupiah. Sementara pengeluaran untuk dana haji adalah semua dalam bentuk dolar. Tiket, tinggal di hotel atau di rumahan di sana. Jadi pengelola dana haji harus tahu mengenai mismatch antara rupiah dengan currency yang akan dia pakai. Belum future value dari nilai itu akan turun. Apa yang harus dilakukan? Ya terserah. Dia harus naruh di instrumen apa yang membuat value dari dana haji itu harus tetap baik atau lebih baik. Instrumennya apa? Dia bisa beli surat utang negara dalam bentuk sukuk. Itu salah satunya. Kalau dia mengatakan, oh kalau ada surat obligasi yang lebih menarik dan perusahaannya itu pasti tidak akan bangkrut atau mangkir, saya boleh beli enggak? Ya mereka punya tata kelola. Kalau ini pemerintah membangun infrastruktur, dan infrastruktur itu pasti 25 tahun lagi masih ada, dan pemerintahnya masih ada, dan APBN-nya selalu dikelola dengan prudent, karena kita selalu debt to GDP ratio kita di bawah cuman 30%, defisit kita bahkan di bawah 3%, kita selalu WTP, kita sudah di rating selalu bagus. Kalau saya ikut mendanai infrastruktur dan saya tahu bahwa rate-nya lebih tinggi dari sunnya ibu atau sukuknya ibu, wah kalau gitu bagus dong. Itu mereka yang harus menentukan, mereka punya manajer investasi. Pemerintah dalam hal ini kita punya option untuk Anda bisa ikut. Jadi saya mohon, mungkin dalam hal ini kan selalu kalau apalagi isu mengenai agama, haji itu selalu dipelintir secara mudah sekali. Oh Menteri Keuangan kekurangan duit sampai harus minta itu. It's nonsense. Jadi di Arab Saudinya turun, di sininya malah dinaikkan. Kok bisa? Luar biasa. Jadinya ini luar binasa ini. Mau dibinasakan bagaimana ini? Tahun ini pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah sebesar 98 juta. Ya sebetulnya tahun-tahun kemarin juga ada di kisaran sebegini ya. Jadi naiknya sebetulnya hanya 514.000 dengan komposisi. Nah komposisinya yang berubah. Jadi dari BPIH 69 itu nilai manfaatnya sebesar 29.700.000 atau 30%. Nilai manfaat itu maksudnya adalah nilai manfaat dari uang haji yang terkumpul yang orangnya belum berangkat. Karena itu dikelola, di situ udah mendapatkan hasil, mendapatkan profit lah, kurang lebih begitu ya logikanya. Nah, dari situlah 30%. Sebelum-sebelumnya itu hampir 60%.
biaya dari situ? Ya karena memang menghasilkan banyak. Logik gitu. Bahkan kalau perlu dinaikkan lagi 70% gitu. 80%, ini 20% rakyat Indonesia. Itu baru upaya pemerintah penguasa mensejahterakan rakyatnya. Kalau ini malah kebalik gitu. Kenapa? Terus sisa dananya dari BPIH mau dikemanain? Jangan dikorup dong.